melanjutkan materi mengenai persamaan diferensial non-eksak. Dan pengalaman belajar yang saya dapatkan pada persamaan diferensial non-eksak ini yaitu PD non-eksak ini dapat dijadikan PD eksak dengan cara mengalihkan PD tersebut dengan suatu fungsi, di mana fungsi pengalinya ini disebut faktor integral. Kemudian rumus dari PD non-eksak itu yaitu dot m x, y per dot y tidak sama dengan dot n x, y per dot x. Karena pada bab sebelumnya persamaan diferensial eksak itu dot m x, y per dot y sama dengan dot n x, y per dot x. Dan yang sekarang dibahas yaitu PD non-eksak, di mana rumusnya tadi dot m x, y per dot y tidak sama dengan dot n x, y, dan dapat menyelesaikan contoh-contoh soal dan bentuk-bentuk dan faktor integral dari persamaan diferensial non-eksak ini, dan solusi-solusi apa saja yang digunakan dalamnya. Baik, mari kita simak bersama-sama penjelasan yang akan saya tampilkan. Baik, kita langsung masuk saja pada pengertian persamaan diferensial. Sama seperti tadi pada bab sebelumnya, persamaan diferensial eksak M dalam fungsi M x, y dx ditambah fungsi n x, y dy sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial dikatakan non-eksak jika dot m x, y per dot y tidak sama dengan dot n x, y per dx. Nah, pada PD non-eksak ini dapat kita jadikan PD eksak yang mengalihkan dengan cara suatu fungsi, atau fungsi pengalinya ini disebut dengan faktor integral. Nah, misal faktor integral ini adalah U, maka PD-nya itu menjadi U fungsi M x, y dx ditambah U fungsi n x, y dy sama dengan 0, di mana PD eksak ini kita tulis sedemikian hingga dot um x, y per dy sama dengan dot un x, y per dx. Jika persamaan ini diturunkan, maka diperoleh dot u per dot y dikali fungsi m x, y ditambah u dikali dot m x, y per dot y sama dengan dot u per dot x dikali fungsi n x, y ditambah u dikali dot n x, y per dot x, di mana u merupakan fungsi x, sehingga jika diturunkan terdapat x dan y, maka diperoleh dot u per dot x sama dengan du per dx, dan dot u per dot y sama dengan 0. Karena jika disubstitusikan ke dalam x dan y, maka ditulis dot u per dot y dikali fungsi m x, y tambah u dikali dot m x, y per dot y sama dengan dot u per dot x dikali fungsi n x, y ditambah u dikali dot n x, y per dot x, sehingga diperoleh 0 dikali fungsi m x, y ditambah u dikali
dot mx, y per dot y sama dengan du per dx. Nah, du per dx dikali fungsi nx, y ditambah u dikali dot n x, y per dot x. Dimana tadi kita sudah mendapatkan nilainya, yaitu 0 dikali m x, y ditambah u dikali dot m x, y per dot y sama dengan du per dx dikali nx, y ditambah u dikali dot nx, y per dot x. Sedemikian hingga ditulis u dikali dot m x, y per dot y sama dengan du per dx dikali n x, y ditambah u dikali dot n x, y per dot x. Kemudian u-nya itu dipindah ruaskan menjadi u dikali dot m x, y per dot y di minus kali dot n x, y per dot x sama dengan du per dx dikali n x, y. Dengan sedemikian hingga u dalam kurung dot mx, y per dot y minus dot nx, y per dot x sama dengan du per dx dikali fungsi nx, y. Sekali lagi, sedemikian hingga u dalam kurung dot mx, y per dot y minus dot nx, y per dot x per fungsi nx, y dikali u. Jadi du per dx dikali nx, y per nx, y dikali u. Kemudian di sini kita integralkan. Di sini kita integralkan semuanya, dimana integral seper u dikali du sama dengan integral dalam kurung dot mx, y per dot y minus dot nx, y per dot x per nx, y dx. Karena integral sama dengan integral, makanya ditulis ln u sama dengan integral dot mx, y per dot y minus dot nx, y per dot x per nx, y dx. Jadi bisa dilihat hasil yang diperoleh yaitu u sama dengan integral dot mx, y per dot y minus dot nx, y per dot x per nx, y dx. Dengan catatan bisa dilihat ada 3 bentuk PD eksak dengan faktor-faktor integralnya. Seperti bentuk yang pertama itu y dx min x dy sama dengan 0. Nah, faktor integralnya itu min 1 per x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Kemudian bentuk yang kedua y dx ditambah x dy sama dengan 0. Faktor integralnya itu 1 per x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 pangkat n n lebih besar dari 1. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu ay dx ditambah bx dy sama dengan 0, di mana a dan b itu konstan. Kemudian faktor integralnya itu x pangkat a kurang 1 y pangkat b dikurang 1. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa soal yang diberikan yaitu PD non eksak. Dan kita tulis, kemudian kita mencari hasilnya dengan masukkan rumus dot mx, y per dot y minus dot nx, y per dot x sama dengan, kita masukkan angkanya tadi 4x ditambah 6y
minus 2x ditambah 2y, hasilnya sama dengan 2x ditambah 4y. Jadi 1 per fungsi mx dalam kurung dot m x, y per dot y minus dot n x, y per dot x sama dengan, kita masukkan nilainya 2x ditambah 4y per 4xy ditambah 3y pangkat 2 minus x. Kemudian untuk fungsi n-nya 1 per n x, y dalam kurung dot m x, y per dot y minus dot n dalam kurung x, y per dot x sama dengan, kita masukkan nilainya 2x ditambah 4y per x dalam kurung x ditambah 2y. Kemudian kita turunkan 2 dalam kurung x ditambah 2y per x dalam kurung x ditambah 2y. Nah, di sini ada yang sama, yaitu x ditambah 2y dan x ditambah 2y, maka dicoret. Jadi yang tersisa hanya 2 per x, karena yang dicari di sini yaitu faktor x saja. X, kemudian kita masuk pada integralnya. Nah, dimana u sama dengan e integral yang tadi, yang rumus yang sudah dibahas, yaitu u sama dengan e integral dalam kurung dot m x, y per dot y minus dot n x, y per dot x per fungsi n x, y dx. Jadi kita masukkan sama dengan e integral 2 per x dx sama dengan e 2 ln x, kemudian dikataskan e ln x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 faktor integral u. Nah, u-nya ini dikalikan ke persamaan awal. Jadi kita tulis 4xy ditambah 3y pangkat 2 dikurang x, dx ditambah x, x tambah 2y, dy sama dengan 0. Jadi ditulis, karena faktor integral u-nya tadi itu x2, maka ditulis x2 dalam kurung, kemudian dalam kurung lagi 4xy ditambah 3y pangkat 2 minus x, dx ditambah x dalam kurung x ditambah 2y, dy sama dengan 0. Dengan demikian 4x pangkat 3 y tambah 3x pangkat 2y2 minus x pangkat 3 dx ditambah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3y dy sama dengan 0. Sehingga jika dia diturunkan terhadap y, maka ditulis dot f x, y per dot y sama dengan dot dalam kurung x pangkat 4y ditambah y x pangkat 3 y pangkat 2 min seperempat x pangkat 4 ditambah gy per dot y, karena ini jika diturunkan terhadap y. Ditulis sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3y ditambah g aksen y. Nah, di sini kan padahal dot f per dot y itu sama dengan fungsi n x, y, di mana fungsi n x, y ini x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3y, sehingga ditulis x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3y ditambah g aksen y sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x y. Sedemikian hingga g aksen y nya itu sama dengan 0 dan g nya itu sama dengan c2, sehingga diperoleh f x, y sama dengan x pangkat 4y ditambah x pangkat 3y pangkat 2 min seperempat
X pangkat 4 ditambah C2.